setia Healthy Talk, kita kembali lagi tetap di acara yang sama, Healthy Talk bersama Rumah Sakit JIH. Keep healthy with Healthy Talk. Dok, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ya. Kayaknya saya ingin lebih memperjelas mengenai aura dan tidak aura. Aura itu apa dok pada migrain dok? Sebenarnya begini dok, kalau aura itu adalah gejala atau tanda sebelum kita terjadinya migrain. Seperti tadi migrain. Apa itu? Ya, biasanya yang paling sering ada yang kita bilangnya fotofobia atau takut cahaya. Ya, cahaya seperti itu. Kemudian sebetulnya tidak sama juga setiap pasien begitu, macam-macam sekali. Tetapi itu kalau dengan aura itu sebelum terjadinya migrain kita sudah ada tanda-tanda atau gejala-gejalanya itu biasanya dengan aura kita bilang. Si pasien mengenali ya? Iya, betul. Apakah dia takut cahaya ataupun rasa kabur? Iya, betul. Ya, kabur dari penglihatan. Betul dok, itu yang memang akan terjadi sebelum terjadinya migrain. Kalau yang tanpa aura pasti tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Jadi langsung timbul migrain. Iya. Dan sifat aura ini adalah temporary atau sementara. Iya, sementara. Akan menghilang ya dok. Betul dok. Oke, nah ini kita akan mengundang lagi ada yang sudah siap-siap mau nanya gini-gini terus nih dari tadi soalnya. Udah gak sabar semua kayaknya ya. Oke, silakan mau bertanya ibu yang di belakang. Monggo silakan ibu. Ya. Ya, dengan ibu siapa silakan ibu. Saya dengan Bunda ya, dari sekolah Memang. Terima kasih, maaf sekali ya untuk ini. Nah, saya menanyakan itu, saya punya riwayat Pak dokter. Terus kemudian ketika saya terlambat makan, itu perutnya sudah terasa seperti tusuk-tusuk. Tanda mas sudah datang. Kemudian ketika mas datang, sakit kepala itu hebat sekali di belakang kepala, di bagian belakang. Apakah itu salah satu pemicunya dari sakit mah tersebut? Iya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi memang betul sekali Ibu, itu salah satu pemicu terjadinya nyeri kepala adalah Ibu punya riwayat masalah di lambung ya Ibu ya, atau kita bilangnya MAH seperti itu. Jadi mungkin yang bisa saya jelaskan seperti tadi, dengan adanya asam lambung yang meningkat bisa menyebabkan nyeri di daerah leher, bahu, sehingga bisa mengakibatkan nyeri kepala seperti itu. Betul sekali sangat Ibu. berhubungan antara MAH dengan timbulnya sakit kepala. Iya, sangat berhubungan. Berarti makanya harus dijaga pola makannya supaya nggak MAH, karena nanti kalau MAH sepaket sama sakit kepala itu tadi sakit kepala langsung. Betul. Ya, oke, baik. Dok, saya akan menanyakan beberapa solusi yang bisa dokter berikan kepada pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Apa saja solusi yang bisa diberikan terhadap pasien dengan rasa nyeri kepala? Ya, baik. Untuk nyeri kepala, mungkin kita lihat dulu untuk penanganannya. Ya, penanganannya pasti yang pertama kali adalah ketika kita merasa tidak nyaman atau rasa nyeri di dalam kepala kita kasih waktu untuk istirahat. Istirahat cukup, kita lihat pola nyeri kepalanya seperti apa sambil kita istirahat, hilang dengan istirahat atau tidak, seperti itu kita lihat. Kalaupun masih ada, kita bisa bantu dengan obat-obatan ringan dulu, seperti antiinflamasi yang ringan, tidak usah yang berat dulu, yang mudah didapat begitu. Kemudian kalau mungkin untuk pencegahannya itu lebih baik, saya mungkin lebih fokus ke pencegahannya. Bagaimana supaya nyeri kepala jangan sampai sudah terlanjur begitu. Lebih berat ya dok, betul. Ya? Dengan berbagai tipe nyeri kepala yang sangat banyak, dengan penyebab yang berbeda-beda, mungkin kita bisa lihat untuk sehari-hari yang bisa kita lakukan. Satu, kita jaga pola makan, pola minum, asupan yang kita makan, nutrisi. Pola tidur kita cukup tidur 7-8 jam itu paling baik. Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu pasti kita sudah ada keluhan. Kemudian ya paling baik lagi memang kalau kita sempatkan berolahraga seperti itu yang paling baik sebetulnya. Relaksasi dari otot-otot ya, dok. Betul dokter, seperti itu. Kemudian coba dijaga diet makanan itu juga perlu, karena memang diet makanan itu sangat berhubungan juga dengan nyeri kepala seperti itu. Jadi lebih ke arah pola aktivitas kita sehari-hari sama pola hidup kita sehari-hari seperti itu.
Dan mungkin bisa saya tambahkan, kenali hal-hal yang bisa mencetuskan Betul, dokter. sakit kepala tersebut Iya, ya dok ya. iya. Nggak bisa kopi, jangan minum kopi. Iya. Kira-kira gitu ya dok Iya, ya. betul. Oke. Iya. Jadi dijaga pola aktivitasnya sehari-hari, lifestyle-nya, gaya Betul. hidupnya harus diperhatikan ya. Betul, Mbak Isya. Apalagi yang sudah langganan punya emah itu, dia. sudah tahu mah, Betul. tetap ini ya, maemnya telat. Iya. Maem telat tahu-tahu ada tek jual rujak datang, beli rujak dulu. Iya. Rujak seger. pula ya. Iya. Langsung demahnya kumat, sakit Betul. kepala lagi dia langsung ya. Oke, nah ini sudah ada solusinya, ada pencegahannya juga. Tapi kalau untuk tadi kan untuk mengatasi obatnya disarankan antiinflamasi Iya. itu paracetamol atau apa ini mungkin yang mudah didapatkan ini Iya, dokter? salah satunya ya paracetamol yang pasti paling mudah didapatkan. Yang perlu diwaspadai adalah ketika ibu-ibu sudah menyingkirkan semua hal-hal yang bisa memicu, seperti tadi dilihat di pola makan, lifestyle-nya, stresnya, kemudian aktivitas sehari-hari bagaimana. Kalaupun memang tidak perbaikan dengan istirahat, tidak perbaikan dengan obat, memang ada baiknya diperiksakan supaya tidak Berlanjut dan Betul. menjadi hal yang lebih berat. Betul, Karena dokter. jangan dilupakan bahwa beberapa sakit kepala dimungkinkan oleh timbulnya suatu penyakit yang lebih berat. Betul. Gitu ya. Dan nyeri kepala bisa menurunkan kualitas hidup pasti. Betul, sangat Iya. bisa Iya. menurunkan. Nggak bisa ngapa-ngapa Nggak gitu bisa ya. kerja. Balas BBM aja udah emosi gitu. Iya. Buat dokter dia mau shopping nggak bisa shopping. Oh, Sakit kepala. jadi ketahuan. Oh. Itu dia. Oke, Itu jadi kebutuhan perempuan kalau ya. sakit kepala datang, pusing, Iya. kita istirahat dulu ya dokter Iya, ya. iya, Bukan terus betul. langsung main telan obat dulu Iya, ya, istirahat iya. dulu. Minum obatnya ini kira-kira kapan nih dokter? Berapa jam nih keburu pusing nih tidurnya jadi nggak konsen gitu. Betul. Iya. Tidurnya 2 jam cukup nggak ya harus minum obat Iya, gitu. iya, Gimana iya. dok? Memang kalau istirahat semua tergantung dari kitanya lagi. Ada yang istirahatnya 1 jam atau 15 menit dengan kualitas yang sangat baik itu bisa Cukup. Ada yang memang saya sudah tidur 8 jam sama sekali Dengan tidak kualitas tidur yang buruk. betul, gampang terganggu, ada suara bangun, iya. langsung bangun, ada sedikit suara buka pintu langsung terjaga, itu pertanda kualitas yang Iya. tidak baik seperti itu. Jadi memang kalau ada nyeri kepala seperti itu memang betul tidak langsung minum seperti paracetamol yang kita gampang dapat, Dapatkan tapi benar-benar, betul. lebih baik memang kita tidur cukup sambil kita evaluasi diri sendiri. Apa ya pemicunya? Misalnya seperti itu. Kalau memang sudah terlanjur nyeri kepala dibarengi dengan obat sambil tidur juga tidak apa-apa, seperti itu. Tapi dengan dosis yang sesuai. Dosis yang tepat Iya. dan tidak berlebihan. Ya, kemudian ketika mau menambah obat juga jangan terlalu dekat obatnya jaraknya. Jadi misalnya saya sudah 1 jam yang lalu kok nggak selesai ya, Iya. kok nggak sembuh ya, jangan sampai Terus ditambahkan nambah gitu. lagi. Iya, itu tidak baik. Karena jangan lupa tetap obat ada efek terhadap organ lainnya. Betul. Iya. Ginjal ya dokter Salah ya? satunya. Salah satunya. Salah satunya. Itu baru salah Artinya- satu nih ibu-ibu Artinya ternyata. organ lain pun bisa terpengaruh oleh obat ya. Iya, Dok, ya? dokter, Oke. betul. Oke, nah ini ibu-ibu pasti jadi banyak awanggut banget. Jadi begitu. Kira-kira gitu ya. begitu ya. Iya. Jadi pusing ini kedengarannya simpel ya, pusing. Tapi ternyata sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Iya, iya. Dan bila tidak dikenali penyebabnya apa akan sangat bisa berlanjut menjadi hal-hal yang kurang menyenangkan. Betul, Dokter Ya, Uli. bahkan Iya. bisa jadi hal yang berat sekali ya. Iya, Salah betul. satunya tumor ya dok ya. Iya, betul. Oke. Oke, Dokter Widi, ini kita bisa masuk pada kesimpulan dan juga mungkin tips kepada pemirsa di program Healthy Talk ini, Iya. silakan. Iya. Untuk tips mungkin yang paling saya tekankan satu, berikan tubuh kita waktu untuk istirahat, itu yang paling penting. Kemudian konsumsilah makanan atau minuman yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, jangan berlebihan dan berikan diet yang tepat. Kemudian yang ketiga ya kita berolahraga, kasih waktu untuk otot dan tubuh kita untuk segar kembali. Itu sih 3 yang paling penting yang saya. Relaksasi, olahraga tetap Betul, perlu. betul. Jadi sekarang kita boleh beralasan Iya. untuk tidur 7 jam, 8 jam ya ibu-ibu ya. Dengan Alasannya kualitas yang baik loh ya. dengan kualitas pastinya yang baik ya. Iya. Ini kan boboin adek gitu. Sana gitu. Pokoknya harus yang berkualitas ya Baik. tidurnya dan pola makannya juga harus dijaga ya. Iya. Jangan asal
makan aja. Ini kira-kira ibu-ibu sudah jelas dengan penjelasan dari Dokter Widi? Sudah jelas? Sudah. Semua Kira-kira sudah jelas, Ibu, ya? kemarin yang dilakukan masih banyak yang kurang pas nggak nih ibu-ibu? Masih banyak kurang pas, kurang tepat ya. Dan kayaknya setelah ada penjelasan ini bisa jadi tambah solusi dan ilmu untuk bagaimana mengatasi pusing tersebut. Ya. Ya, jadi sekarang makanya harus dijaga. Betul. Nggak cuman pada saat sakit kita menjaga kondisi ya Betul, dokter ya, Aisyah, tapi betul. harus ini. Justru Nah, preventif akan lebih baik. Betul. ya. Ya. Betul. Dokter, kalau sekarang kan mungkin kalau ibu-ibu saking banyaknya kegiatan, saya percaya ya, sering menganggap bahwa relaksasi, mengendurkan otot itu dengan di rumah aja kan, nyapu, ngepel, setrika itu udah menggerakkan Relaksasi. fisik gitu. Itu benar nggak atau tetap harus ada olahraga yang rutin? Oke. Sebetulnya begini, kalau nyapu ngepel pasti itu semua kita lakukan sebagai wanita di rumah ya. Tapi pasti kita lihat dulu, apakah relaksasi itu ibu mengepel, menyapu suatu hal yang menyenangkan tidak? Setuju. Nah, Saya setuju. seperti Artinya, itu. mindsetnya harus Betul, ya. betul. Bahagia, Ya. Saya bahagia banget Iya, gitu iya. gitu ya. Oh, jadi Oke. gitu ya. Menyenangkan Iya, atau iya. tidak Oke, menyenangkan menyenangkan. itu kan bisa menjadi suatu stres Iya, tersendiri betul ya. banget. Jadi yang pasti adalah mindset relax dibutuhkan. Iya, Oke, betul. ya. Baik pemirsa, sudah 1 jam kita sama-sama Isya dan Dokter Widi. Iya. Ya, kita sudah membahas mengenai masalah-masalah kesehatan dan memberikan solusi yang tepat bagi Anda. Dan kita akan bertemu lagi di program berikutnya di acara yang sama minggu-minggu berikutnya. Tetap di acara kita Healthy Talk bersama Rumah Sakit JIH. Keep Happy with Healthy Talk.